Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian kelas 5, semoga Allah merahmati kita semuanya. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita tentang ragam ibadah, macam-macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah tidaklah sebatas salat, puasa, zakat, akan tetapi ibadah ragamnya sangat banyak. Baik itu ibadah secara zahir maupun ibadah dalam batin kita. Kelanjutan dari ragam ibadah pada bagian kedua ini adalah tawakal. Sering kita mendengar kata tawakal. Apa definisi tawakal? Tawakal adalah bersandarnya hati dengan sebenar-benarnya kepada Allah Ta'ala dalam memperoleh kemaslahatan, yaitu dalam memperoleh kebaikan-kebaikan, dan menolak kemudaratan atau menolak kejelekan, disertai dengan sebab dan usaha untuk mendapatkannya. Ini tawakal. Hati kita pasrah bersandar kepada Allah dengan sebenar-benarnya untuk kita bisa meraih suatu kemaslahatan, ya, kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat kita, serta untuk menolak suatu kemudaratan, kejelekan dalam kehidupan kita, dan disertai dengan menempuh sebab. Jadi menempuh sebab dulu, berusaha, baru kemudian bertawakal, dipasrahkan semuanya kepada Allah. Seperti misalnya kalian akan menghadapi ujian kenaikan kelas, harapannya adalah kebaikan supaya bisa naik kelas dan mendapatkan nilai yang bagus misalnya. Maka kalian berusaha, belajar sungguh-sungguh, menghafal, kemudian setelah itu kalian mengerjakan semampunya, semaksimal mungkin, kemudian kalian bersandar kepada Allah, yaitu bertawakal kepada Allah. Ini yang disebut dengan tawakal. Dalil tentang tawakal yaitu firman Allah Ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, bukan kepada selain Allah, tapi hanya bertawakal kepada Allah jika kamu benar-benar orang yang beriman. Dan tawakal ini Masya Allah suatu ibadah yang agung, ya, seseorang akan meraih kebahagiaan hidupnya ketika dia memiliki sifat tawakal, ketenangan dalam menghadapi suatu ujian dan cobaan, ya, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ragam yang selanjutnya adalah khusyuk. Definisi khusyuk adalah tunduk dan merendahkan diri kita kepada Allah Ta'ala yang Maha Agung atas kebesarannya. Dan khusyuk ini termasuk dalam kategori ibadah yang agung yang dilakukan oleh hati manusia. Ya, ini termasuk ibadah hati dan tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Karena ini masuk ibadah khusyuk, merendahkan diri kepada Allah, tunduk kepada Allah. Dalil tentang hal ini adalah Allah berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiyin. Tentang orang-orang yang beriman, sungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami dalam ibadah, tunduk kepada Allah. Ya, ini khusyuk. Kemudian ragam ibadah berikutnya adalah inabah. Definisi inabah adalah kembali kepada Allah Ta'ala dengan bertaubat. Ya, ini inabah. Kembali kepada Allah setelah sebelumnya mungkin lupa kepada Allah, lalai dari mengingat Allah, meninggalkan Allah, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertaubat dan tunduk kepadanya dengan mengharap rahmatnya. Masya Allah. Jadi ini termasuk ibadah yang agung. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, kepada Allah, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Masya Allah, ini mengingatkan kepada kita ketika seorang itu lalai, mungkin dia dalam kehidupannya itu mengerjakan suatu dosa, kita diperintah untuk kembali kepada Allah, berserah diri kepada Allah, bertaubat sebelum datang azab menghampiri seorang hamba, karena ketika mendapatkan azab tidak dapat ditolong lagi. Wali'adzubillah. Ya, dan ini merupakan ibadah yang sangat agung. Baik, selanjutnya adalah kalian mengerjakan latihan-latihan soal, dan ini terdapat dalam buku kalian. Terdapat pada buku kalian, silahkan kalian nanti dilihat. Soalnya adalah ini pada pelajaran yang ke-9 tentang macam-macam ibadah. Ya, macam-macam ibadah, di situ terdapat latihan soal. Kalian kerjakan, kemudian nanti dikumpulkan. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pemahaman kepada kita akan ilmunya. Amin ya mujibas sa'ilin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.